Selamat malam Jebratim. Selamat malam Jebratim. Lama kita nggak ketemu nih Panji. Iya lumayan ya, sekarang punya jadi anak muda lagi sekarang ya. Kak Panji, curhat-curhat yuk Intan dong. Ya. Panji udah lama nggak ketemu, mau Iya, hat-trick lumayan. aja nih total. Berkah ya, tapi Selamat buat ya, yang paham Panji. aja ya, sebenarnya udah lama, cuman baru postingnya kemarin aja. Karena Selamat loh. masih shock juga bawaannya. Side job makin banyak nih. Ya nggak apa-apa, yang penting berkah buat gua, berkah juga buat Jebret Media semua pastinya ya. Betul sekali. Viewersnya ratusan ribu terus sekarang, luar biasa. Beli kemarin, baru kemarin Nobar Reaction ya. Iya. 100.000 juga, sekarang udah sehari, luar biasa banget Keren semua ya. Gue kemarin nggak dikardusin loh sama Koci. Enggak ya, kemarin keren banget ya. Nesa 2 jam tuh kemarin di sini ya? Enggak. Di awal doang. Koci yang full time, Oh, iya, gue iya. enggak. Tapi hari ini memang seneng banget loh, kita kembali lagi siaran ditemenin sama Kopi Kapal Api Spesial Mix Gula Aren. Udah ada gelasnya di sini semua ya. Nah, dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas, Lebih enak. Nah, Jebratim, kalian itu udah bisa beli dari rumah loh. Kalian bisa beli melalui e-commerce seperti Tokopedia dan juga Shopee. Caranya kalian tinggal cari aja, namanya adalah Kapal Api Store. Kalian tinggal klik, langsung beli, karena sekarang ini lagi ada promo juga. Beli 2 pack itu cuma Rp17.800 aja. Jadi kalian langsung aja beli sekarang juga, cobain pengalaman baru nikmatin kopi hitam. Itu langsung cus ya, dicek di Kapal Api Store-nya, di Shopee atau Tokopedia. Oke, kalau ngomongin ini jelas nih kita bakal dapat bonus nih ya. Sejelas AC Milan nggak nih kayaknya? Ya masa iya kepleset lagi Ji, tinggal dikit. Tapi juga sejelas nasib Inter Milan dong, karena udah ada di final, selangkah lagi menuju juara nih Nes. Gimana, jagoin siapa nih antara dua rival ini? Ya gue dukung lu Inter aja lah. Mencurigakan ya, kalau ada Nesa tuh udah biasanya kalau udah sampai dukung Inter tuh biasa ada maunya ya. Inter kan lagi gacor kan, apalagi Iya. kalau Juve kan nggak pernah menang kalau ngadepin Inter. Nah iya, 4 pertandingan terakhir Juve cuma bisa menang 1 kali, sementara Inter menang 3 kali. Dan ini, tapi mungkin buat buat Inter adalah dalam pertemuan di Coppa Italia tahun lalu gitu ya, Inter kalahnya sama Juve di semifinal. Itu masih Pirlo kalau nggak salah pelatihnya. Artinya ini sebuah warning sign, jangan pernah juga remehkan Juventus yang walaupun lagi sakit-sakitan tuh Nes. Lu yakin emang masih bisa nyalip AC Milan? Ya bismillah ya. Sama lah, sekarang fans Inter nih rasanya kayak fans Liverpool. Imagine being us. Enggak lah, di Eropa nggak nyampe tapi Inter Milan ya. Tapi Coppa Italia, kalau misalkan gagal juga nangis. Di Liga juga kalau nggak Milan sampai nggak kepleset ya nangis. Intinya dia punya 2 kandidat untuk menjadi juara di 2 kompetisi berbeda. Tapi kalau dua-duanya nggak dapet ya cuma bisa makan angin doang, mangap gitu ya. Jelas dong sebagai fans AC Milan, gue, Ya. Gary dan lain-lain tuh yakin. Seyakin kita sama kualitasnya GeForce. GeForce Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia. Kalau kalian mau tahu produk dan spesifikasinya, cek aja di e-commerce kalian di Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain-lain. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya GeForce_ID. Yes, Iya. itu dia. Langsung di follow dan juga dicek ya. Ya, kemarin udah pada banyak yang kangen-kangenan ya, akhirnya ada Mas Aryo. Nah, iya benar Mas Aryo ya. Akhirnya walaupun belum berani datang sini, tapi lumayan lah buat pemanasan. Nah, Udah kalau hari ini perdebatan. ada Mas Aryo kecil katanya. Ah. Kenapa sih disebut Aryo kecil? Aryo karena mirip banget sama Mas Oh, Aryo. mirip. Emang Nesa nggak ngerasa dia mirip Mas Aryo? Enggak, apanya jempolnya? Bukan. Emang mirip ya? Cara ngomongnya, oke, analisanya oke. mirip-mirip dikit. Ah, Walaupun iya, mungkin masih belum seberani Mas Aryo lah untuk melawan Coach Justin. Iya. Belum lancang dia. Langsung aja hari ini akan ada CEO, Ya. ada Coach Justin dan juga ada Firzi Firzi. Idris. Setelah yang ini. Yang satu ini. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api Special Mix Gula Aren. Itu gimana? Simik kenapa tuh Simik? Pengetahuan gue memang belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak tentang Yang APP tahu ada apa aja di adendumnya Persija. Apakah ini seragam sama semua tim lain? Tapi kalau sebagai teman dia nggak cerita sama lu? ya dia cerita sama gue, dia sharing sama gue bahwa Gimana sih ketika pemain, kalian kan mewakili pemain, pemain punya kasus, itu gimana rentetan untuk penyelesaian jalur menyelesaikan sengketanya itu seperti apa? Ini jadi sebenarnya masih banyak juga pemain-pemain yang apa ya, yang bersengketa gitu. Tempat lo banyak bawa hoki. pemain di lobi di sana ya. Jadi kalau mau ketemu banyak pemain bola ada di musim kopi 27. Kalau lagi musim libur pemainnya ya. Ya kan?
Itu dia Jebret Talks bersama CEO Jebret Media dan juga CEO dari APPI, M. Hardika Aji sama Andri Tani Ardiasa terkait kemarin masalah Persija dan juga Simic terkait yang kemarin transfer kisru-kisrunya itu ya. Selengkapnya hanya di Jebret Media TV. Nah, bulan Mei ini artinya juga sudah menuju akhir dari penghabisan liga-liga di Eropa, liga-liga top, dan sudah ada menghasilkan berbagai juara, termasuk Real Madrid pun juga sudah juara di La Liga, kemudian di Perancis ada PSG dan juga di Bundesliga ada Bayern Munchen. Tapi kalau kita ngomongin dari La Liga, kita lihat dulu nih klasemen dari La Liga yang memang sekarang walaupun Madrid sudah juara, Barcelona tuh semakin menempel atau mantap di posisi kedua ya, dan meninggalkan pesaing-pesaingnya di mana di sana ada Sevilla dan tim-tim lainnya juga Atletico yang tadinya awalnya mungkin pengen mempertahankan gelar juara, ujung-ujungnya hanya bisa sampai mempertahankan berada di zona Liga Champions atau zona 4 besar. Nah, kalau kita ngomongin La Liga, sudah bersama nih sekarang 4 orang, ada CEO, tumben datang. 3 orang. Oh, 3 orang. Sorry, kita berempat maksudnya. Oh. Kita berempat, sekarang bukan berempat. Sudah sama CEO, ada Haryo Kecil, karena Mas Haryonya agak takut datang ke sini. Ada juga Coach Justin, yang kemarin kita ngelihat La Liga ini, pertandingan antara Barcelona walaupun menang 3-1 lawan Celta Vigo, tapi ada kejadian insiden-insiden kecil yang memang sedikit mengkhawatirkan, terutama dari kejadian tabrakan antara Araujo dan juga Gavi. Ini update terakhirnya katanya gegar otak. Tapi kalau ngeliat dari kejadiannya sebenarnya nggak terlalu kelihatan kelasnya terlalu keras ya sebenarnya. Iya, cuma yang jadi masalah kan dia berdiri, lari, jeblok lagi. Iya, iya. Nah, itu yang ditakutin Susulan, karena ya. you never know that. Cuman dari berita terakhir adalah yang penting dia sadar, dia nggak yang penting dia sadar, kedua gegar otak. Cuman gegar otak itu kan bisa 3 bulan, bisa seminggu. Iya. You never know separah apa. Cuma yang penting udah aman lah. Nah, kalau misalnya Kalau gue ngeliat sih itu insiden. Iya. Cuman ada 3 insiden yang bikin gue kesel. 3 pemain bikin blunder yang benar-benar salah passing atau passing ke lawan, 1 jebol. Iya, 2 beruntung enggak. Nah, di level kayak begini tuh nggak bisa kan. Yang jebol itu Ter Stegen kan. Iya. Araujo juga sekali salah passing. Eric Garcia passing ke lawan dan itu kebetulan nggak jebol. Ya. Tapi secara overall yang gue suka ya pemain depan. Xavi ini kan ini sebuah contoh. Lu bermain, lu adaptasikan sistem lu sesuai dengan kapasitas pemain lu yang punya. Ya. Di tengah itu nggak ada Pedri, nggak ada Busquets, nggak ada Nico. Ricky Puig nggak dipercaya. Jadi dia bermain dengan 2 anchor, De Jong sama Xavi, Memphis Depay di depan. Jadi 4 penyerang dan 4 penyerang, 3-nya main bagus luar biasa kecuali Ferran Torres. Iya. Dan akhirnya Ferran diganti, Ricky Puig masuk, Depay digeser ke kiri. Nah, cuman gue bilang Depay kalau di belakang striker kan dia punya space banyak. Ya, Dia bisa mobile. Itu bagus banget Depay. Kebebasannya lebih banyak ya. Iya. Gimana, Firlu ngeliat Dan itu cukup berhasil. Depay ini kan sudah digadang-gadang katanya masuk transfer list atau bakal dilepas gitu ya, bakal dilepas sama Barcelona karena setengah musim terakhir mungkin hampir nggak ada performa yang nyata kontribusinya. Menurut lo dia bakal ada untuk stay musim depan atau punya kans untuk musim depan di bawah Xavi? Ya, karena kemarin pas preskon selain kondisi Araujo yang dicecar sama wartawan, sama wartawan di Spanyol, si Xavi juga menjawab pertanyaan soal Haaland sebenarnya. Jadi dia ditanya, nyesel nggak nih nggak dapat Haaland, gimana pendapatnya? Haaland akhirnya ke City kan, karena Barcelona adalah salah satu dari 3 klub yang menginginkan dia kan bersama City dan juga Real Madrid. Akhirnya kalau kita bicara komposisi pemain juga kalau kita lihat Araujo masuk rumah sakit oke, tapi akhirnya dia itu concussion memang, tapi precaution doang, dia disuruh nginep di rumah sakit Barcelona. Iya, pencegahan. Dan Xavi bilang he's okay gitu. Dia bilang nggak apa-apa. Aubameyang juga di lapangan dia bilang para pemain sebenarnya takut nih apa yang terjadi ke dia. Tapi kemudian dia ternyata sadar walaupun dia pakai braces di lehernya pas dia ditaruh ke ambulans. Akhirnya dia sadar, dia bisa berbicara dan Xavi bilang he's fine gitu. Masalahnya ada 9 pemain ya coach nanti yang nggak bisa turun di lawan Getafe ya. Waduh, siapa itu? Udah biasa. Iya. Tapi memang banyak 3 pemain scoring malah ya, kan ada 3 termasuk akumulasi. Des, termasuk Roberto, iya. jadi yang emang udah lama nggak Jordi main. Alba Sekarang itu gitu-gitu udah kan. biasa lah itu. Eric Garcia juga nanti scoring. Ya dan itu enaknya yang udah tinggal buat peringkat 2 doang. Iya, udah nggak menentukan. Gitu. Tapi kan Liverpool juga masih peringkat 2. Maksudnya nggak punya persaingan juara gitu ya. Iya, kalau lo Liverpool 9 pemain nggak bisa main lagi mau ngejar peringkat 1, baru lu deg-degan, stres. ya kan? Kalau ini 9 pemain tapi emang udah
Iya. juaranya udah ketahuan kan, Iya, iya, ya. iya. Dan pesaingnya juga udah pada loyo ya. Tawa-tawa ya. Nah itu lo lihat tuh di bench itu kan namanya ya realistis. Ya. Lu ketawa-ketawa Iya, walaupun derby Pesaing-pesaingnya Madrid. loyo, iya. Cuman media kan pengennya tetap rame kan. Oh ini nggak respect, ini nggak ngargain. Lagi mana orang udah juara? Udah santai. Tapi ini kalau melihat, Len, lu melihat sekarang Barcelona ada di peringkat 2, mantep setelah walaupun kita ngelihat dari Xavi datang sampai dari Xavi awal datang sampai sekarang sebenarnya gap dia sama Real Madrid tuh nggak jauh beda sama ketika di awal datang kan. Tapi ini melihat ada di peringkat 2 karena pesaing-pesaingnya kayak Sevilla, Atletico emang juga lagi hancur nggak sih sebenarnya dia ada di peringkat 2? Wah pertanyaan yang bagus sekali Pak. Ya Ji. kan nggak bisa ya. Nggak hafal La Liga ya. Hafal Oh, gua. soalnya Loh, dari awal pas Xavi itu kan waktu gue siaran juga. 12 poin kan kalau nggak salah ya. Yang gue bilang Ya, bahwa 12 ada poin. beberapa pembelian yang menurut gue bakalan works gitu kan, Ya, termasuk si Badan Adama, Bekar itu kan. ya, Ferran. Dan sekarang pertanyaan gue, lu udah research nggak selama si Xavi pegang Barca kalau dibandingin dengan pertandingan yang sama dengan Madrid, unggulan siapa tuh sebagai pelatih? Hah, maksudnya gimana? Pokoknya dari dia awal datang sampai sekarang tuh gapnya tetap sama 12 poin gitu kan kalau Iya, salah. jadi dari awal dia datang sampai di compare dengan Oh, Ancelotti, total poinnya Enggak, tinggian belum. Barca apa tinggian Madrid? Nah, belum tuh. Tinggian Barca. Tinggian Barca kan? Iya. Lu berarti lu nggak lakukan pekerjaan lu sebagai bos. Gue dibales sekarang. Harusnya lu lakukan Tinggian dong PR lu. Gue nggak bahas itu. Sehingga berarti kalau kita mau compare kardus-kardusan, ya apa alasan kita bilang dia nggak berhasil gitu? Kalau secara Tapi kan poin, bukan Real Madrid Ya, patokannya, tapi kan di bukan, mana? yang bilang dia nggak berhasil siapa? Nah, ini kan dia nanya barusan. Gue bilang, Arahnya ke sana pertanyaan enggak dia. dong, gua arahnya adalah kepada Atletico dan Sevilla yang memang ya lagi hancur juga menurut gua. Iya berarti kan itu menunjukkan kalau Atletico dan ini hancur berarti kan Xavi biasa-biasa aja menurut Iya, gua dong. benar, benar. Nah menurut gua enggak, Xavi berhasil melakukan tugasnya Iya. dengan baik menurut gua dengan pemain yang ada, Oh iya, dengan absolutely. pembelian yang Koci terus bilang bahwa ya yang bisa dibeli cuma itu doang. Ya, Dan karena yang dia punya mengejut- pembelian dibandingkan dan bahkan Koeman yang kan mengejutkannya sebenarnya. Aubameyangnya bisa nyetel. Itu yang gue salah prediksi di awal. Kalau gue bilang Aubameyang bakal flop, ternyata kan lumayan. Tapi kan belakangan terakhir Aubameyang juga nggak terlalu banyak kontribusi kan, termasuk di Europa League kemarin tersingkir, sempat beberapa pertandingan juga hilang kan, coach? Iya, gini, ini kan sebuah proses, Ji. Oke. Untuk gua agak aneh bahwa para haters merasa, oh ya Xavi datang dengan 4 pemain terus harus langsung meroket. Iya. Meroket pun kan pasti ada turunnya. Dan Valen selalu bilang, lu boleh turun, tapi yang penting trennya naik. Oke, Dan progresnya trennya ada. ini naik, bahwa lu sekali-sekali turun, iya true. Iya, iya. Bahwa main gak bagus, gue setuju. Di kick sama Eintracht Frankfurt, gue setuju. Cuman ujung-ujungnya kalau lihat dari begin till the end, trennya itu naik. Oke. Dan kalau lihat kualitas pemainnya Barca, oke lu ambil 4, lu lihat Adama ini di Wolves saja cadangan. Iya, ya, terakhir-terakhir ya. Auba aja nyaris nggak main, ngerti nggak? Si Alves umur 69, ngerti nggak maksud Kayak gue? ini, kayak Metro Mini. Iya. Terus I mean yang jadi bukan pemain yang top Top, dibeli, ya. tapi dengan pemain apa adanya. Itu Madrid diobok-obok di kandang sendiri loh. Itulah lagi yang dibahas. Iya, Itu iya. kan fakta. Ya, tapi kan itu cuma 3 poin ya, Betul, yang selalu betul, bilang kan. true. Ya. Gue juga nggak bilang itu, cuman Iya, iya. ini sebuah Bisa bukti ngelawan. bahwa lu bisa ngelawan Madrid. Lu suwe karena Koeman dipecat, terlalu banyak yang cedera. Iya, iya. Sekarang 9. There was a time di bawah Koeman, kalau salah Mallorca, 18 pemain cedera. Iya, iya, iya. Dan iya. seri. Yang waktu sama Covid kan. Waktu Iya. Enggak, di bawah Koeman masih musim Oh, ini. masih sebelum, Iya. 18. Awal. Suspend sama cedera 18 orang. Dan Iya. itu seri di bawah Koeman dihajar. I mean, 18 saja masih bisa curi poin. Gimana Iya, 9? It's Tapi nothing. berhasilnya dia, gue nanya juga nggak apa-apa ya. Ya, boleh. Berhasilnya dia kayak taktik nggak? Oh iya, Xavi. kan gue bilang terakhir, yang match kemarin, dia nggak ada Busquets, nggak ada Pedri, nggak ada apa, dia geser lagi, dia taruh Depay di depan 2 anchor, dan bagusnya Xavi ini kan sering ke depan, sering lari-lari. Ya. Kemarin itu dia ikutin instruksinya Xavi, begitu pula juga De Jong. Maka dari itu beruntung si Celta bermain cukup terbuka, Ya. nggak parkir bis. Cuman 2 pemain ini melakukan instruksinya dengan benar. Ya, artinya kita melihat apakah nanti Barcelona ini masih dengan carut marutnya menghadapi musim depan dengan support dari manajemen. Karena kalau kemarin lihat ada revenue Barcelona sebenarnya masih salah satu tim yang paling kaya ya, maksudnya dari revenue-nya. Walaupun mungkin profitnya yang belum tentu Utangnya kan, bayar kan terlalu utangnya kan. banyak. Nah sekarang kan utang di restructure lah kasarnya, plus ada beberapa income dari CVC, dari mungkin Barca Studio dijual Spotify 49%, ya. dari Spotify. Jadi ada extra income yang sebelumnya tidak diperhitungkan, maka dari itu ke musim depan salary cap-nya udah naik.
kalau sekarang kan cuma 90 juta. Ya. Kalau nggak salah musim depan udah ke 400 juta. Dalam arti beberapa pemain yang akan dibuang-buang dengan gaji mahal, mereka bisa datengin pemain lagi kan. Kemungkinan besar Kessie, Christensen datang, ya kan. Terus dengan ada I don't know lah siapa Aspi lagi yang juga datang. katanya mau Aspi didatengin. kayak mau Aspi ya. datang. Ini buat apa? Enggak buat pelapis lah. Lu daripada Alves mending Aspi. Di Chelsea kan. Iya sih, Dave, Tua kaptennya. juga kan, akhirnya sekarang udah tua juga. Tua, 32. Lumayan lah, 32. Tapi buat pengalaman 3-2 tapi gua nggak- enggak lain gini. Gue tahu maksud lu. Apa? Kalau lu sekarang punya duit banyak, lu beli siapa yang beli top prime-nya contoh lah pemain-pemainnya? Mazraoui yang Oke. baru hari ini tanda tangan 4 tahun Bayar kontrak tuh. dibayar karena kan gaji. Nah, Barca kan nggak sanggup. Barca cari yang gaji kecil dan itunya kecil. Nah, larilah ke Aspi. Dalam 2 tahun Tapi ini Aspi emang kecil, kan dia di Chelsea bukannya... pasti kecil. Oh, Dalam 2 tahun ini ibarat oportunis dulu lah. Ya. Nanti 2-3 tahun ke depan baru mereka spend kalau Ya. semua udah normal. Jadi kedatangan Aspi lihat Sikon untuk gue sih wajar. Berarti masih sampai tahun depan nggak Oh yang iya, nggak nunggu. secepat itu. Utangnya hampir 1 miliar. ya. celetukin aja ya kalau ada yang mau diomongin. Cocokin lah, Fir. Ya, tapi kalau ngomongin dari... Ini masih mau, Again, ini ya, sempat masih. dari tadi. Oh, iya. Emang masalahnya Jangan Barca sedih kan lah. gara-gara pendahulunya kan, coach. Jadi emang gara-gara Bartomeu masih nanggung utang-utang yang harus direstrukturisasi ke depannya. Belum lagi mereka ada rencana rombak Camp Nou kan. Iya. Jadi uang juga harus lari ke sana. Nah, Emang itu nggak bisa alokasi. Itu udah dapat loan khusus buat Iya, Camp Nou. akhirnya jadi 1 kan. miliar berapa gitu. 2 tahun lagi ya mereka Iya, bakal 2 tahun pindah lagi selesai. dari Iya, iya. situ sementara. Tapi paling nggak sih menurut gua isu yang paling juga penting adalah udah jarang memberitakan ada nggak ada Messi kan. Oh iya, iya. Menurut iya. gua kan itu keberhasilan Iya, juga. Ya, soalnya iya. Messi-nya hancur di PSG, Lah jadi iya, orang juga udah maksud nggak gua kayak memberitakan. sekarang Ronaldo kan masih di compare-compare. Iya, iya, iya. Nggak ada Ronaldo gini. Iya. Berita sekarang Messi ke nggak pernah Barcelona tidak ada yang isunya terkait Messi Dengan ada Messi, Messi atau betul, nggak ada betul, Messi. Bener. betul. Lebih ke Adanya yang paling- lain isunya dan itu menurut Betul. gua intangible value untuk apa ya? Secara bagus value-nya ke Barcelona itu tinggi dengan tidak ada compare-compare ke Messi lagi. Iya. Ya. Oke, kalau kita ngomongin Barcelona mungkin masih harus mikir-mikir untuk belanja dan juga memikirkan pemain siapa yang harus dibeli dengan harga yang efisiensi. Ini Manchester City kayaknya nggak perlu mikir banyak ya untuk datengin pemain, di mana datengin dari Erling Haaland dari Borussia Dortmund yang memang secara transfer ini adalah good deal dengan harga yang sangat murah dibandingkan tahun lalu yang nyampe tembus 100 jutaan. 63 juta pounds ya kalau nggak salah. Ya 75 Euro ya. Euro. 75 juta euro, 63 juta pounds. Ini harga yang sangat good deal Ya. yang memang harusnya tim-tim seperti PSG, Madrid itu juga punya kans yang sama untuk ngejar Haaland. Menurut lo kenapa City punya kans lebih besar? Apa karena faktor bapaknya dulu atau karena enggak, lu kalau udah kayak begini udah faktor profesional. Satu faktor gaji. Oke. Kedua Katanya masih akan dibawa De Bruyne ya, dia nggak akan ya, sampai 500, gosipnya ya, 500 oke, kan dulu. di bawah De Bruyne. Kedua fee kepada Agent. bapaknya sama bapaknya, kantornya almarhum Mino. Sekarang yang pegang sepupunya ya si siapa Ya. David Raiola itu ya. Terus dia lihat prospek juga. Lu kalau suruh main di MU atau City sekarang ya lu pilih City lah. Iya, oke. Iya kan? Iya. Atau Bebannya udah iya. nggak berat kayak MU. Atau Barca bahkan. Iya. Ya kan? Ya jadi untuk gue all the pieces of Nah, puzzle itu gua lebih ke situ. masuk dengan datangnya Haaland. Tim ini udah komplit, Ji. Iya, tinggal satu Tinggal puzzle di striker itu. missing link aja, yaitu Haaland. Ini mungkin mirip juga kayak kemarin Chelsea yang katanya missing link Lukaku gitu. Cuman ini kalau melihat dari gaya main Pep dan juga City gitu kan, dengan gaya main Haaland, menurut lo apakah ini akan benar seperti missing puzzle yang memang lengkap sekarang komplit? Ya, pertama dari bahas transfer dulu ya, karena Oke. lanjutin sedikit dari transfer fee-nya. Menurut gua dengan dia dapat di bawah 75 juta release clause, itu udah bagus banget. Terlepas dari apakah nanti gajinya akan lebih mahal, fee ke agen yang Ya. katanya bakal besar Konsekuensinya banget lah. dan lain-lain. Kalau kita murni hanya ngeliat dari transfer fee, Erling Haaland ini hanya akan menjadi pembelian ke-32 termahal loh di Premier League, di bawahnya Jorginho. Masih Iya, jauh iya, banget masih jadi di bawahnya. kalau dilihat. Mencurigakan dong ya.
Nah, ya itu. Deal Nah, dealan. artinya ada under the table yang besar kayaknya. Iya, Nah, itu betul. pasti. Ya kan? Iya. Pastilah. Soalnya kan City nyangkut-nyangkut waktu itu juga tentang Ya, financial kan. Iya, iya. Betul, dengan financial fair play. Karena Persoalan dulu ada yang ketiga bilang gaji dia akan ngelewatin De Bruyne. De Iya. Bruyne yang 300.000 370 lah nggak salah. pound. Tapi Iya. De Bruyne hanya nerima euro sejak Brexit. Karena dia nggak mau nerima pound. Gara-gara poundnya jatuh waktu sejak 2018 dia dibayar pakai euro. Nah, jadi ngelihat dia Informasinya menarik. bener-bener emang kayak gitu Bang, Iya, karena iya. sejak Brexit dia nggak mau dibayar pakai GBP Oh, lagi. oke, Dia maunya oke. pakai euro. Oke. Sekarang euro jeblok. Euro jeblok, semua Rugi dong. jeblok. Jo. Rugi dong. USD enggak, Bitcoin jatuh semua jatuh. USD tidak. Saham jatuh. tapi euro jeblok, Jeblok, ya. pounds jeblok. Berarti advisernya kacau juga. Dulu kan masih nggak apa-apa dibandingin Brexit. Berarti Bang. masih itu, masih euro. Euro Iya, sekarang. masih euro. Terus Nah, lanjut. kalau lihat ya pasti tadi dibilang karena ayahnya dan Raiola ketika itu dibilang akan dapat masing-masing each 20 juta. 20 juta. Iya. Masing-masing. Masing-masing. Terus total tuh berarti udah 40 Yes. total. 115. Iya. Makanya dikasih kontrak jangka panjang biar udah 115. amortisasi pemainnya, pengurangan nilai value pemainnya Oh. lebih panjang. Jadi gajinya bisa dipecah lebih lama. Udah dari kayak set-set tahun di itu. DPI Iya. ya, amortisasinya berapa tahun? 8 bulan. Bentar banget. Gitu ya. Gitu ya. Bang? Ya kalau set. Kalau saya Ini tahu ya, 8 siap, bulan. siap. Ya, dan pasti dia datang ke sini kalau menurut Manchester Evening News itu karena sporting project tadi. Sporting Oke. project benar Iya, yang kata ini coach. bilang Karena Gue lebih percaya itu. Sporting Yes. project ya. Karena this guy baru 22 tahun. Iya. Kalau sporting projectnya nggak bagus, dia nggak mengangkat value-nya juga. Iya. Ya, ya, ya. Ngerti nggak? Tapi kalau City itu udah jelas. Dari semua klub kalau gue bilang, yang paling jelas itu ya untuk gue dua, Liverpool dan City. Ya, tapi- Fair aja. Tapi untuk dari segi bayaran ya City pasti yang berani bayar. segitu. Kalau segi bayaran, Madrid juga bisa. Enggak, maksud gue PSG dibanding juga Liverpool, bisa. dibanding Liverpool. Madrid berani Nggak. nawar jumlah yang sama. Iya. untuk Tapi itu. kan bedanya ada Benzema di sana kan. Kalau untuk sporting Nah, project Nah, itu itu. ya kan? Itu. Dan Benzema oke. Ya. Cuman kalau lu sebagai Haaland masuk, apa iya lu mau geser Nah, Benzema? iya, iya. Satu. Kedua, lu lihat pemain-pemain dari gaya mainnya kan kalau gue jadi Haaland, ogah banget gue main di Madrid. Nah nih, kita lihat dulu line up kira-kira nih line up Manchester City dengan adanya Haaland nih. Yang walaupun ya gue juga sekarang agak rabu nih ngeliatnya. Masa lu nggak tak? Masa lu nggak bisa baca? Kipernya ada Son, strikernya nih Haaland di depan. Pakai kacamata. Ditampi tandemnya Foden sama Mahrez. Gelandangnya KDB, Bernardo sama Rodri. Backnya ya lo tahu sendiri lah, ada Ruben Dias, Cancelo, Walker dan juga Zinchenko. Nah, berarti ini dengan komposisi ini akan jadi komposisi terbaik kalau menurut lo dengan Haaland bersama Oh, iya. Mahrez dan juga Foden di Gini, depan. Tidak ada satu orang yang tahu bahwa tetap Haaland apa? akan sukses di Iya, situ. iya, ini macam- Cuman Foden bisa kontra. menjamin. kita tahu pada saat Haaland tidak sukses, Pep pasti ada solusi yang lain. Orang lain tapi yang dipanggil ya. Entah itu false nine, entah Iya. itu siapa dipasang ke DB. Itulah kenapa Haaland mau ke City dibanding ke Madrid. Ya, sporting project-nya jelas ya. Iya. Lo sebagai fans Liverpool kan karena tahu Jurgen Klopp juga langsung ditanya kan terkait transfer Haaland ini, dia bilang ya ini sebuah hal yang disayangkan gitu kan, walaupun memang dia memuji Haaland striker yang bagus dan lain-lain. Ini akan menjadi sebuah persaingan yang lebih memanas nggak sih tahun depan ketika Haaland udah menjadi missing puzzle buat City? Ya yang jelas ya udah lah kan kalau jawaban gampangnya Ya. musim depan udah Liga Inggris Liverpoolin aja udah Champions League buat si City udah sebenarnya kan sesimpel itu. Ya, oke. Liverpool pengen banget Liga Inggris. Inggris, City pengen dapat banget Champions, Champions, iya. tapi kenyataannya kan kebalik mulu. Liverpoolnya oke Juara terus ke Champions. Champions, di City-nya liganya Liga. masih mentok-mentok juga. Tapi ya memang kalau dia bisa sesuai dengan yang dibuat Pep memberikan yang terbaik dari seorang Haaland, ya mengerikan. Tapi kita harus ingat kayak Pep pernah gagal ketika dia pegang Ibra kan. Ibra. Ya, itu kan nomor 9 juga. Sebenarnya jumlah golnya sih nggak begitu gagal, cuman untuk cara mainnya memang nggak sefleksibel Iya, dan ketika habis dia itu kan tanpa banyak Ibra. cerita lah bahwa Iya. Ibra ternyata tidak cocok dan segala macam karena Pep terlalu memesikan semuanya Messi gitu. Betul, Nah, betul. Bagaimana dengan di City? Apakah dia terlalu De Bruyne kah atau apa kan kita juga nggak tahu di sana. Tapi yang gue pengen banget lihat adalah komentar-komentar Roy Keane Ya. kepada Haaland gitu karena ini kan hubungannya nanti dengan kayak kalau coaching ngomen-ngomenin Ya, Guardiola ya. sama Ancelotti Betul, kan. betul, Nanti kan betul. kalau di sana berarti komen-komen Roy Keane Ya. ngadepin si ini kan. Pandit ya. Nah ini ya kita lihat tadi susunan transfer, tapi Apa kalau tuh? kita Ada apa? transfer muncul akhirnya muncul ya Allah. Setelah gue tadi meraba-raba ya. Tapi ini ada mulai dan pro dan kontra coach, di mana Haaland nih itulah katanya isunya Pep Dia tuh Guardiola. lututnya ada masalah loh.
Maksud apa? Dia Oh, tuh punya Iya, masalah. dia dua Oh, cedera iya, kemarin panjang ada musim cedera ini. lutut itu yang Dia harus ada juga cedera cukup panjang. hati-hati. That's why Di gue usia bilang. muda. Iya kan? Pep itu kan dia beli Alvarez juga. Iya, Ya, betul. jelas. Striker juga. Jadi kalau seandainya salah satu inilah Klopp. kalau gue bilang hebatnya Pep dibanding pelatih lainnya adalah dia sanggup bikin lini kedua itu selevel. Ya. Lu Oke. lihat Klopp keteteran 4 kali final itu pencapaian yang luar biasa. Gue pengen tahu berapa trofi yang bisa didapat dari 4 ini. Bukan salah Klopp, Iya, iya. karena Supportnya. bench-nya nggak kuat. Ya, support manajemennya Iya, juga nggak sekuat City betul. kan. Bench-nya Support nggak system. kuat dan all club gue pengen tahu siapa sih yang punya bench sangat kuat. Oke. Paling Chelsea. Iya, Cuman iya. pelatihnya kayak gitu. Dan lo tadi tanyain kan tentang Klopp ya. Lo sendiri berkaca nggak dengan masuknya Haaland, United lo gimana? Nggak apa-apa. Lo bukan nggak apa-apa. Berarti kan Nggak kan ada Nggak. Ronaldo. lo Ronaldo belum tentu. Si kampret nge-tweet di Twitter. Apa? Pokoknya kalau Ten Hag gagal, gue salahin Coach Justin. Karena Loh, bener nggak? lu coba, Tahan, jangan ngomong kasar, jangan ngomong kasar kelanjutannya, jangan ngomong kasar. ini Bener, lo kan sekarang udah di ujung lidah, Nah, tapi karena ada kakak, gue tahan dulu. Gue udah langsung nyetop. Itu lagu-lagu di episode ini. gue lempar bola panas dulu kan di Twitter. Kan kurang ajar gitu loh. Seolah-olah gue paranormal gitu, bisa melihat gitu. Tapi itu kan bener Len, karena kan di MU masih ada kemungkinan Ronaldo stay, walaupun katanya dia nunggu dari Ten Hag dulu. Betul, Ronaldo stay, tapi terus kenapa ya sekarang aja? Ya kan masuk Haaland jalan. mencari. Enggak, maksud gue berarti apa yang disampaikan Gary Neville kan ada benernya. Ah. Ketika United masih tertinggal jauh, tapi Liverpool dan City juga terus menambah Kekuatan. kekuatan Iya. timnya gitu. Jadi lu akan semakin jauh di mana posisi lu kalau melihat Haaland Ya kan masuk beda, lagi di City? kalau katanya kan 4 tahun, kata orang nih kan. 4 tahun dari Liverpool untuk bisa mengejar ketinggalannya. Tapi Betul. ya, Dan kalau dengan Liverpool sama City juga bisa terus. Iya, Ya itu, ayo menurut Haaland saya. masuk, coba. No, Nggak akan kekejar kan? Bentar. It doesn't work like that, guys. Ya, ya. Come on, kalian sekarang seolah-olah ini sebuah matematika. Dia bukan Sepak lu. bola. Dia. Lu juga. Itu lu kata juga. Rangnick. Iya, lu juga. Karena lu bilang kalau ini Ya. Liverpool dan City 4 tahun. diperkuat tiap tahun, Iya. seolah-olah ini MU juga nggak bisa kekejar. No, it doesn't work like that. Come on. lu punya contoh PSG, beli pemain terus, tiap tahun perkuat terus, ya segitu-gitu aja. Tapi mungkin gue PR-nya adalah ketika City atau Liverpool ditinggal pelatihnya itu akan Taruh lu, jadi yang masalah works buat yang gua. gimana berarti menurut lu? Yang works adalah pada saat MU masuk, oke, Ten Hag. seandainya Ten Hag. mungkin pemainnya itu tidak semahal Liverpool dan City. Tapi kalau Ten Hag sanggup membuat tim ini bermain sesuai dengan keinginan dan perform seperti yang dilakukan di Ajax, nggak perlu 1, 2, 3 tahun, 6 bulan cukup untuk bisa mengikutin. Gue tidak bilang juara ya, Iya, iya. gue Tapi- tidak bilang juara, tapi bisa mendekati. Oke. Beda sama Chelsea sekarang, Chelsea beda 16 Iya. poin atau berapa sama Liverpool dan City. Sekarang kan praktis 2 orang. Mau dibalap Arsenal Kenapa Chelsea bisa tertinggal Jauh. begitu jauh? Ya karena pelatihnya kepala batu. Oke. Padahal squadnya bagus. Lu beli striker 120 juta, lu nggak bisa manfaatkan, salahnya siapa? Salah pelatih. Ya. Berarti dengan ini Haaland masuknya Haaland ke City ini menjadi sebuah apa ya? Jaminan nggak sih Pep juga akan stay lebih lama Fir menurut lo? Karena kan kemarin dia mulai baper tuh, mungkin gue bukan orang yang tepat. Enggak lah. Setelah juga kemarin, kita ingat mungkin 2 tahun lalu ketika dia juga gagal, dia sempat baper juga kan. He nggak will perpanjang stay, kontrak. he will stay. Iya. Soalnya kita lihat Haaland tuh didatengin untuk datengin Liga Champions ya. Basically kan gitu. Karena mereka dapat beberapa kesempatan besar pas lawan Real Madrid kemarin gagal dituntaikan kan. Dan pula dari awal musim ini sebenarnya mereka ngejar striker 100 juta pound. Ya. Tapi kalau dulu si Harry Kane, Ya. sekarang udah nggak dilirik lagi. Kasihan dia akhirnya di Spurs, nggak kemana-mana. Capek sama main Inggris, Nggak dia saya begitu. Blow-on-nya dia lah, ngapain dia perpanjang kontrak di Spurs? Nggak, Dia iya, kan one of their itu kan own salah coach. dia. Apa? One of their own pelatih, kan dia orang dari sana. Ya Wajar elah, lah. please deh. Ya, Ya, ya. itu anggap pernah. Tapi abis itu gue lihat lagi gol-gol si Holland di Ya. Dortmund. Champions League kan. Oh, di Champions League. Dia emang golin 23 gol dari 19 penampilan. catatan. Tapi dia nggak pernah golin lebih dari babak 16 besar Liga Champions. loh. Oke. Nah, ya normal karena dia Belum memperkuat pernah. Dortmund. Timnya belum pernah Masalahnya besar. gimana kalau dia Di ketemu City. di City Iya. semifinal misalnya final dan dia gagal 1-2 kesempatan besar itu. Karena mentally dia pasti bakal kena juga walaupun kalau kita lihat sekarang dia exceptionally good. Oke. Ya. Tapi dia sempat punya masalah juga ketika dia pertama pindah dari Molde ke Salzburg Dia tuh status dia kalang sempat galau gitu lah bang. Pokoknya masih muda kan ketika itu dia sempat gak dimainin lama. Emang musim pertamanya di Dortmund langsung 57 gol dari 59 penampilan langsung on fire. Nah ini gimana?
Tapi kalau kita ngomongin lagi, masa depannya seperti apa sih? Ada media di Inggris yang beranggapan mungkin aja di kontraknya Holland ini akan ada klausal ke depannya. Karena memang Holland ngeliatnya dari dulu Madrid. Dia kan afiliasinya ke City, pertama Sporting Project sekarang lebih menjanjikan, tapi kan bapaknya dulu di sana. Betul. Dia berapa kali nonton pertandingan City dari tahun ke tahun. Ya. Jadi dia emang ada connection ke City. Tapi Athletic bilang dia itu ada kemungkinan di kontrak ada klausal. Kalau Madrid datang bisa aja dia pergi. I Nah, itu kita guarantee belum you tahu. itu hoax. Oke. Ah, iya kan Dalam kita berapa nggak I tahu. guarantee itu hoax. Enggak, lu bilang di Athletic seolah-olah Athletic tahu Iya, semuanya. lu- No. Enggak, tapi I don't agree with that. Athletic yang pertama bocorin bahwa Ya, I don't care. Atletik itu media yang tiap hari harus nulis berapa hoax yang mereka bocorkan. Ya kagak lah, kalau Daily Mirror Kalau hoax, itu ngerti gua. atletik itu gue biasa aja. Padahal harus bayar ya. Wartawan kita itu terlalu mengagungkan atletik, padahal itu media biasa banget itu. Tapi kan mungkin Yang ada pertama bilang Holland Jadi pindah udah tuh kayak Haryo Athletic. kan. Kenapa? Mirip sama Haryo sama Ya, Koci. debat. Terusin. Enggak, I mean- hoax menurut lu kan, kalau dia kan Enggak, mencoba iya. menyebutkan sumbernya. Gue tidak Iya. pernah baca klausul itu. Oke. Lah Satu. iya. Ya emang belum Kemungkinan ada, belum satu. dijelasin, Satu. emang. Dan gue yakin Pep tidak akan terima. Persis pada saat Messi Iya. ditawarkan ke City, dia minta tiap itu main. Pep bilang, go yourself lah. Oke. Ngerti nggak? Ya. Pep tidak akan terima klausul kayak begitu. Emang, jadi kalau The Athletic bener, City jadi batu loncatan dong. Iya, Udah iya. gila. Iya. Nggak ada satu yang mau terima. Ya itu kan reportnya dari sana kayak Ya gitu. terus lu percaya, terus lu Iya. sampaikan. Please deh. Dia kan membacakan Iya, gua kan sumber. membacakan sumber. Ya, Makanya dan kenapa intinya, marah Iya. Coach Justin? dan intinya Virsi mau bilang dia tuh Iya. berlangganan. Nah, ya. Bayar Atletik lah kan itu. harus bayar. Berapa per bulan per tahun kan dibayarnya kan? Lumayan lah. Lumayan lah ya. Enggak lah, buat coach mah nggak penting. Gua berbayar 3 koran Belanda, oke? Ya itu lebih Iyalah, nggak penting Belanda. lagi orang Belanda. Tapi gua di luar dari apa siapa yang benar Benar, ini. benar. Atletik Ya. yang disampaikan oleh Virsi maupun Iya. pendapatnya Hoax ya. Koci. Tapi emang ada benernya ketika pemain dari liga yang di luar yang top untuk naikin juga harga dan prestasi Ya. dia harus ke Inggris dulu. Oke. Karena exposure-nya. Karena Walaupun exposure liga harga. walaupun dan- liganya udah paling top sebenarnya ya kalau Premier League ya sebenarnya. Ya sekarang Iya, dulu iya. kan nggak emang terkenal marketingnya doang, Iya, tapi iya, buat naikin harga popularitas tuh di Inggris. Iya, iya. Jadi nanti habis dari situ barulah bisa melancong dia ke Spanyol biasanya. Iya. Mulai belum Ebel. Ya Madrid Barcelona lah. Enggak, secara kalau ujung-ujungnya. kalau dulu iya, Iya kan? dulu banyak pemain Arsenal lah Ke ke Inggris dulu. Barca Iya. ke terus ke Iya, Spanyol. dari dulu. Sekarang Dari Inggris, levelnya beda. misal dari Inggris Dari kemana? Inggris mentok. Sekarang klub Inggris bisa bersaing dengan Barcelona Madrid. Iya. Kalau kita bicara 10-15 Iya, iya. tahun yang lalu Barcelona Madrid masih di Semua. atas klub Inggris. Iya. Sekarang udah nggak begitu lagi. Jadi Sekarang kayak- sudah mentoknya itu di Inggris. Walaupun Real Madrid mungkin masih Makanya bisa dibilang pilihan yang tepat kalau tadi dibilang memang kalaupun ini dengan Madrid, pilihannya sama di Inggris, ada sejarah babenya, ya memang harus mending ke Inggris dulu. Mana timnya tim tanpa apa ya? Nggak, Tanpa udah gitu batasan budget lagi. Real Madrid mungkin sekarang lebih pengen ngejar Mbappe. Mbappe, Bang. Iya, Bang. Iya. Karena dia gratis, financially mungkin lebih menarik. Mbappe secara juga belum paket. tentu mau. Iya, karena laporan di Nunggu- Paris bilangnya bahwa dia akan perpanjang kontrak walaupun masih simpang siur. Iya. apa yang mau dicari dari PSG setelah kemarin Duit kalah? lah, lu Oh, dikasih iya. 100 juta signing kontrak, lu ambil lah. Ngapain Tapi- lu ke Madrid? Anak muda loh, masa ambisinya challenge-nya belum ada. Loh. Itulah akan menjadi Lingard Ji, dan kawan-kawan. Lingard itu nggak dibayar gede. Jadi untuk Rashford, Lingard Rashford, nggak berarti bayar Rashford. Ji, besok dia ditabrak skuter, kakinya patah. Di Paris kan banyak skuter kan? Iya. Kakinya patah, Kan ada nggak bisa insurance. main apa-apa lagi. Ya, emang insurance segede itu. Ini lu signing doang loh. Signing sambil ngerokok, cepet tiang men. Ya berarti kelihatan Euro dong, ya, bukan Ya rupiah. berarti mentalitasnya ketahuan Loh, memang dia dari awal semua- mencari seperti semua itu. begitu. Kan ada yang memang pemain ngincer Semua cari ambition duit. dari challenge dulu baru Mungkin duit kan. dijanjiin, oke, gua akan datangkan ini dan ini akan menjadi klub Dan, top bla bla dan lu bla. jangan selalu patokin apa ya pemain-pemain muda mata duitan klub lu compare dengan yang di lain gitu maksud gua. Masa Mbappe lu sebandingkan dengan Rashford dan Bukan maksud gua, dia udah dapat di PSG semua Ya, tapi trofi loh, Mbappe, kecuali Liga Champions. masa lu bandingin sama Ya, Rashford maksud gua kan komparasinya PSG sama Real Madrid. Masa lu bandingin PSG sama Madrid secara historical, the secara point is, ambitionnya? Ya,
gue setuju. Sekarang seambisius apa Real Madrid, gue tanya. Ya kan Lu di Liga kiri Champions. juga ada masih punya Vini loh. Lu di kanan punya Rodrigo, di tengah punya Ya Rodrigo Benzema. mah cadangan lah. Ya. Asensio juga nggak kemana-mana sekarang. Bisa nggak garansi bahwa si Mbappe ini tiap minggu bermain? Nggak ada yang bisa kasih garansi. Itu yang dicari kan? Itu yang jadi Itu yang masalah dicari. juga. Cuma Iya. cuma kita yang bisa kasih garansi. Garansi viewer. Jadi kalau lu bilang kalau dibilang itu enggak, Madrid ini klub besar juga tidak mau dikuasai oleh satu pemain, Ya. ngerti nggak? Ya, ya. Nah ini akan jadi pertimbangan. Sementara di PSG mungkin dia bisa Jadi rajanya. jadi rajanya yang posisi itu sudah Tapi lu jadi Mbappe. Kapanpun lu bisa balik lagi ke Perancis kan? Bener. Lu Iya. akan pindah nggak? Sekarang kalau di umur 22, gue lihat duitnya dulu. Iya kan? Kalau emang good, mending lu Iya, merantau dulu iya. kan? Kalau Enggak. lu kalau Dia taruh lu duitnya dulu, berarti PSG dulu yang dipilih. signing fee-nya dapat 100 juta. Oh, yang di PSG. Iya. Iya. Tidak ada satu klub yang bisa memberikan itu. Iya, Ya, berarti- karena itu keberhasilan Mbappe buat waktu itu kan udah ngomong dia mau ke Madrid kan? Ya, Iya, Sehingga itu akhirnya naikin. PSG-nya juga naikin Itu terus. cuma cywar. Nah, ya maksud gue benar, yang penting siapa yang paling gede. Iya. Di situ gua main Iya, itu aja. iya. Ya berarti Mbappe ini beda tipis lah sama Oscar yang bermain di Liga Cina sekarang ya, karena memang mencari duit untuk masa depan yang cukup panjang. Kita panggil Nesa dulu. Parah. Di sini aman dulu. Kardus. Aduh, Lingard, Oscar. Ada apa? Gue duduk di sini aman kan? Istrinya nggak cemburuan kayak Enggak, Hanif enggak kan? Gitu. Hanif mah Hanif emang suka- Marjuni. Hanif. Oh, Hanif Aman kan? istrinya ini banget ya. Enggak pernah lihat sebenarnya gue. Tapi gue mau kasih lihat dulu nih ke Jebret Tim. Ini ada klasemen sementara Liga Inggris. Sementara ya. Udah siapa ini? Minum dulu kalau gitu. Silakan, ini dia Mana klasemennya? klasemennya. Pas lagi klasemen minum semua. Ini City ketemunya Wolves doang. Susah emang faktor keplesetnya ya coach ya. Iya. Susah. Ini lagi tampilin ya klasemennya. Kayaknya Oke. sih City menang ya, kayaknya. Sebenarnya yang gue peduli itu bukan match ntar malam, match besok. Siapa sih besok yang North London Derby? Iya. Tapi itu kalau Arsenal Enggak, kalah. dan itu bukan masalah pertandingannya ya. Dia juga ada job lain. Oh, pantas. Koci. Silakan dilanjutkan Panji. Oke, lanjut lagi. Sekarang bahas apa sih kita? Oh, kita ngomongin dari Liverpool nih, tipis-tipis aja. Kalau kita ngomong di sini soalnya skripnya Mardel. Harusnya ada Mardel di sini biar lebih rame. Enggak, kemarin gua kurang lah penampilannya. Ji, gue koreksi sedikit ya. Kalau lu bandingin Mbappe sama Oscar. Oscar. Masih lanjut. Enggak sedikit aja. Enggak fair, itu enggak fair. Karena PSG tetap klub besar yang bisa mendatangkan semua pemain hebat. Benar. Begitu juga Madrid. Iya. Tapi beda dengan Oscar. Dia itu murni untuk Iya. duitnya. Jadi kalau di Mbappe di PSG atau Madrid, duit plus Itu, sporting project. Dua fase karir berbeda. Iya, nggak Dapat bisa lu dua-duanya. bandingin Oscar. Tapi maksud gua, asik dah. Mbappe udah dapat segalanya di PSG. Apa yang mau dikejar selain duit? Berarti Ya, gitu. Champions League tantangan kan? Oh iya sih, walaupun ya Iya. itu kan diraih bersama tim, bukan bersama dia sendiri Ya doang. oke, kalau ya you never know kan dijanjiin Maksud apa gua aja. kan ketika ada Real Madrid, dia punya kans yang lebih banyak dengan meraih berbagai trofi. Justru kalau dia ke Madrid, Champions League udah biasa mereka. Iya, tapi kan buat dia belum. Klub paling banyak yang mendapatkan Champions League kan Real Madrid. Iya, iya. Iya kan? Iya, iya, iya. Di 13. PSG dalam sejarah tertulis. Nol. Siapa yang pertama kali Dapat dapat Champions Champions League League? di PSG ada nama Mbappe. Enggak. Itu yang lu Kalau itu kejar. juara, Messi yang ada di paling atas. Messi membawa PSG belum juara tentu. pertama kalinya. Karena tahun itu Mbappe akan jadi legend karena dia cetak gol pemenang kayak Ole. Gol pemenang langsung jadi legend. Tapi Tapi pada super sub. Itulah kenapa UEFA ladang buat orang kaya juga ya. Iya. Maksudnya banyak kasus di pejabat-pejabatnya. Lu bayangin nggak? Klub-klub dengan orang-orang nggak berseri duitnya tuh segitunya belanja buat Champions League. Ngerti nggak lo maksud gue? City segitunya, PSG segitunya. Makanya Gila, formatnya men. dirombak lagi tahun 2024. Oke, kita sekarang lanjut dari Liverpool yang kemarin menangnya tipis-tipis aja. Nggak usah dibahas. 2-1. Tapi nama Sadio Mane nih bisa dibilang berapa kali sering Isu. dibilang isunya ke Bayern Munchen, tapi juga Carragher Madrid tuh juga malah. bilang ini sebuah kehilangan yang sangat besar dan dia lebih prefer ini Mane dipertahankan karena ini pemain yang menurut orang selama ini kayak kurang apresiasi lah dibandingkan Mohamed Salah gitu. Lo melihatnya cara PR-nya, cara komersial yang naikin Mane sama Salah, menurut lo ada sedikit kesenjangan nggak sih?
dari lo sebagai fansnya? Kesenjangan yang paling kelihatan adalah menit bermain menurut gua. Oke. Karena entah kenapa Salah tuh Jelek banget habis walaupun Piala mainnya Afrika, kurang main oke, terus. tapi emang Klopp kasih kesempatan Sampai menit habis. bermainnya tuh lebih banyak. Ya. Tapi gua nggak tahu mungkin ada pemikiran apa dengan keputusan Klopp seperti itu, termasuk Jota dan lain-lain ya. Ya. Pokoknya Salah kalau bisa dimainin masih dimainin dulu aja. Ya. Tapi secara kontribusi, gua dari awal dia dari Southampton kan ya. Iya, Soton. Gue udah lihat nih orang emang kelas Iya. gitu loh, dan attitude-nya juga oke, ngototnya juga sampai sekarang masih dapet. Tapi meminjam omongannya Justin tadi, gue kalau tadi dibilang Klopp selalu punya cara, Pep punya cara, bagi gue Klopp juga punya cara. Kalaupun salah atau benar satu dari Salah maupun Mane akan cabut menurut gue. Makanya dia udah persiapan lini depannya. Kalau lini depan Kalau menurut itu gue, oke. iya Ada kan? 6 orang yang Siapapun yang cabut, ya selevel iya. lah. Tapi lini Di tengah, lini belakangnya, belakang enggak. ya, itu. Gimana, Gimana Fir? pertanyaan lu tadi kan Mane kan? Ya, gimana Fir? Lu melihatnya ini gimana musim depan? Apakah ini waktunya Mane untuk gue pengen spotlight yang lebih dibandingkan Liverpool? Gue sih mendingan Mane yang stay ya. Iya. Karena Mane sendiri bilang without this team I am nothing gitu. Tanpa Liverpool saya nggak apa-apa. Emang dia kan Attitude-nya bagus tipikalnya, banget sih. rendah diri gitu ya. rendah hati. Rendah hati, rendah diri mah. Dia nggak Pemalu kayak terlalu berlebihan terhadap praise dan lain-lain. Kontraknya akan habis 2023, tentu itu harus diperpanjang juga. Ya. Yang gue lihat sih emang dia berkorban untuk timnya bagus ya Bang ya. Karena dia kan datang tahun 16 gitu kalau nggak salah 16-17. Dia datang pertama sebagai sayap kanan. Ya. Pernah dia main sekali, gue ingat banget di Emirates, jago banget ketika itu. Waktu itu Liverpool menang 4-3 kayaknya di sana. Itu dia jago banget sayap kanan. Habis itu Salah datang, dia geser ke kiri. Geser. Dia geser ke kiri, tetap aja jago gitu loh. Sekarang ada Luis Diaz datang di kiri, dia jadi false nine. Ya. Dan tetap aja bagus. Lu lihat golnya kemarin tuh kayak proper number 9, sundulannya keren banget Ji. Dan sebelumnya dia juga dapat kesempatan kan dari Kostas Tsimikas itu yang crossing ya Bang. Sayang nggak, waktu itu masih ngelebar sundulannya. Tapi fakta bahwa seorang yang awalnya dari bermain di posisi melebar, dia bisa bermain di posisi false nine itu sebagus itu, dia punya peran besar di tim Dan ini. gue sih work ethicnya ya. Iya, Iya, iya. itu Klopp bilang dia he's a Work machine. ethicnya dia tuh seorang mesin, gokil. keren, gokil banget Respect. iya. Dibanding Salah yang sekarang masih kontraknya masih maju mundur, dia masih ngulur waktu. Berarti kan sebenarnya Liverpool harusnya memberikan porsi lebih untuk Mane yang memang ya itu tadi lu bilang work ethics-nya, dan dia juga nggak banyak cincong gitu. Walaupun memang ada gestur-gestur kesel wajar untuk pemain ketika diganti di menit 60, 70 dan itu lebih sering dibandingkan Salah yang main jelek sampai menit 90 Dan gitu dia kan yang nyetak gol yang lolosin Liverpool FA. ke final Piala FA, Betul. dan juga 2 gol dia lawan Villarreal ke Iya. final gara-gara dia juga Iya. gitu loh. Ya, I mean kalau ke depannya akan dilihat siapa yang perlu dilepas untuk meringankan beban gaji. Kayaknya Liverpool bisa lah perpanjang dua-duanya nggak sih, Minamino. Bang? bisa. Ya Minamino pasti lah yang kayak gitu. Walaupun mungkin Origi limitnya juga ada. mau dibuang. Walaupun mungkin limitnya ya mungkin nggak sebesar kalau ditawarin tim lain Iya. gitu kan. Liverpool mungkin ada batas salary-nya yang nggak sebesar tim-tim besar lain. Kalau lo menurut gimana coach antara Salah dan Mane ini, siapa yang menurut lo harusnya dikasih porsi lebih? Apalagi kan Salah sekarang belum perpanjang kontrak. Gue bilang dua-dua, kalau gue jadi Klopp Liverpool, Harus perpanjang dua-duanya. gue akan perpanjang. Ditahan. Karena Ya. pada saat lu lepas dua-duanya, lu harus beli pemain. Ya. Lu akan akan menghemat kalau lu dapat pemain free transfer. Hmm. Faktanya kan nyaris nggak dapat. Ya. Artinya lu harus bayar fee. Nah, dengan memperpanjang, lu kan nggak ada fee, kontrak fee lagi. Ya. Yang lu lihat hanya gaji. Kalau 500.000 untuk Inggris wajar lah. 500.000. Karena lu nggak akan dapat pemain selevel Mane dan Salah lagi dengan duit segitu. Kecuali ownernya Liverpool bilang, nih ada 400 juta, lu beli deh pemain siapa, 150-200 juta. Kan Declan Rice saja 150 juta kan udah gila itu. Ngerti nggak? Jadi melihat sikon industri sepak bola sekarang, kalau kita bicara penyerang, dua-dua kan gue perpanjang. Tapi kalau melihat dari Munchen, Fir, lo melihat Munchen sekarang kan mungkin butuhnya justru calon pengganti Lewandowski yang katanya isunya mau ke Barca, Iya. mau kemana dan lain-lain. Gnabry. Dia punya masih ada Gnabry, kemudian ada Leroy Sané, ada siapa lagi sih di sana yang memang Tapi kan perwakilannya Munchen juga bilang masih ada kemungkinan sih lewat tanda tangan kontrak baru gitu. Jadi it's still in the air gitu semuanya. Kita Masih mungkin nunggu akan ya, bisa musim lihat panas. dalam Atletik bilang apa, sebulan Atletik? lagi. Menurut Atletik dia lebih bahas Inggris, nggak Anti bahas atletik. nggak bahas Bundesliga. karena itu bukan harian Belanda. Dia bukan Oh, orang bukan Belanda, dari baca Belanda. koran Belanda dia. Apa Telegram. Alkemen Dagblad? Bukan. Bukan. Lagian Iya, ya Bayern Munchen saktinya juga bentar ya. Iya. Kata waktu itu kan sakti banget tuh. Iya, Beberapa waktu yang lalu habis itu juga pelatihnya beda turun soalnya. lagi. Mereka sendiri sudah bilang kok, Rummenigge bilang bahwa kita nggak bisa bersaing dengan klub Inggris. Mateus bilang apa waktu sama lo? Kalau Mateus bilang, ini salah satu mungkin ada kaitannya. Gue tanya, kenapa klub-klub yang didukung oleh perusahaan besar kayak Bayer,
kayak Wolfsburg dengan VW, dia bilang itu udah nggak ada lagi kayak begitu. Sekarang semua klub harus survive dengan dana sendiri. Maka dari itu mereka tiap tahun jual pemain. Dan Munchen pun, Rummenigge pun bilang berapa tahun ke depan kita nggak bisa bersaing lagi dengan klub-klub Inggris. Makanya yang dibeli Nasraoui yang free transfer dengan gaji 5, 6, 7, 8 juta yang klub lain nggak bisa bayar. Tapi klub Inggris mungkin kurang cepet itunya. Ya. Gravenberch diincar sekarang. Kalau gue bilang gue jadi Gravenberch mending lu ikut Ten Hag ke MU. Walaupun dia mikir bebannya berat banget ya ini. Patokannya tuh Tiap minggu patokannya dibully. tuh sama kayak YouTube. Sebagus-bagusnya lu punya angle pengambilan gambar, alat yang paling bagus, penonton yang selalu penuh, gol yang paling produktif, itu dari dulu Liga Jerman. Iya benar-benar. Tapi lu lihat paketan di TV, Liga Jerman adalah gratisannya kalau lu ngambil Liga Inggris. Benar. Nah Liga Inggris apa yang dijual? Gambarnya dulu belum sempurna, penontonnya mungkin nggak terlalu Belum penuh, ada Spider-Cam tapi selalu kontennya itu ditonton orang banyak. Benar. Iya. Sehingga lu cukup dengan kamera duduk sambil ngopi aja, dengan perpustakaan di belakang lu tuh lu banyak penontonnya. Jadi ini juga mirip gitu. Karena ini berkesinambungan ketika lo udah bagusin itu tapi nggak ada yang nonton. Itu yang terjadi dengan Liga Jerman sehingga liganya pun tidak jadi magnet untuk pemain-pemain yang mau stay di sana ataupun juga yang mau berangkat ke sana kalau bukan ke Bayern. Itu pertanyaan yang gue lontarkan. Jadi proyek sama Mateus itu gue di-hire sama agensi kan. Iya. Gue tanya sama agensi. Yang harusnya kita juga tapi kan waktu itu kita ditipu. Akhirnya nggak jadi. Terus gue tanya sama agensi. Bundesliga itu kan nggak laku di sini. Dia bilang enggak. Di luar negeri itu laku. Bahkan nomor 2 setelah IPL. Masa sih? Luar negeri maksudnya di mana? Di Eropa. Oke, Iya. Jadi mungkin hanya di kita aja. Ya. Asia kali yang mungkin nggak begitu laku. Mungkin Asia atau Asia Tenggara. Jadi ternyata Bundesliga itu masih cukup menjual dan atau cukup mungkin laku. dia nggak mau ngaku, Coach. I don't know. Ya masa dia bohong sih nggak ada gunanya Ya, juga. maksud gua soalnya kan masih ada lawannya kan ada Italia Spanyol kan. Kalau dibandingkan Liga Jerman maksud gua. Itali kalau lu lihat di Indonesia ketengan doang sekarang Itali kebanyakan. itu baru tahun ini kalau nggak salah dari awal. Biasanya paruh musim baru disiarin kan. Iya. Juga tim-tim besar doang. juga Tapi biasanya dulu diatur ada kan. eranya dia berjaya. Oh iya. Jerman emang Tahun dari dulu 90-an itu gila Itali. Mia San Mia yang tahu kan tertentu aja. Apalagi Liga Prancis ya dengan jas oranye zaman dulu. Nah ini kalau lo sebagai fans Liverpool kan lo kemarin Imagine Being Us. Selalu fans Liverpool sebagai fans Liverpool kenapa sih itu mesti di-emphasize? Ya karena jas lo udah, jaket lo udah keren banget Ya ini kan. bukan, emang gua nggak bisa sebagai orang yang biasa aja gitu. Karena lo yang kemarin membanggakan Imagine Being Us gitu Iya, kan. kenapa? Ketika besok. Tar lu tadi gua ada yang kurang. Kalau bisa Minamino digantilah sama Son Heung-min. Bener. Gua Gimana? Dia nggak butuh tetap Son. nggak mengakui. Liverpool butuh Son itu. Dia bilang jagonya Son cuma jago counter kalau doang. Firmino mandek begitu masih butuh. Come on. Berapa klub sih yang incer Son? Nah, mumpung nggak banyak. Ya justru. Lu, klub nggak setolol itu. Ya tapi Dia dia tuh beli mengambil Minamino. Minamino. Tolol. Minamino kan cuma jualan kaos. Lah, makanya. Emang Minamino harganya berapa? Berapa 20 ya? Berapa sih? Dari mana 20? Berapa? Di bawah 7 juta. 10. 7. Di bawah Makanya 10. paling nggak, tapi Murah paling banget nggak. Maka dari itu dibeli, yang penting lu jualan kaos, kita dapat untung. Tapi lu nggak lihat ikutin. bahasa tubuhnya. Ya. Klub ke Son waktu habis pertandingan lawan Spurs. Oh, iya kan ada Iya kan? respect lah gitu kan. Iya, Iya kan? respect biar orang lihat. Ujung-ujungnya gini ya, Son ini ngetopnya sebagai killer itu kan udah 3-4 tahun terakhir. Iya. Pernah nggak lu denger gosip aja? Enggak kan. Nggak ada yang mau dia. Ya makanya kalau karena ternyata klub itu cukup smart. Betul. Kalau ternyata kejadian, paling nggak biar kita lihat dulu dia mampu nggak membuktikan gitu. Iya. Tapi kan Son tahun ini dia nyetak 20 20 gol. Dia nggak gol. pernah nyampe 20 gol sebelumnya Iya. tanpa Dua- penalti 20 lagi loh. Ya, Iya. 2 digit tapi Cetak ya. 20 pun nggak bakal diincer karena pelatih itu kan tahu, lu cetak gol cuman counter attack, lu masuk Liverpool, lu masuk City. Lah Liverpool juga sering counter attack. Dengerin. City Lu juga. ketemu lu masuk Liverpool, lu ketemu MU atau City, kita ketemu tim yang parkir bis, yang nggak counter attack. Oke. Susah. Ini Tapi enggak- untuk ganti Firmino gua anggap ya? Son bisa. Ya iyalah, Firmino kan cuma jembatan. Nggak juga itu juga. Ya. Gua nggak Dia setuju. bagus defense-nya loh. Dari Lu jumlah tahu gol. Wijnaldum waktu di Liverpool dia pernah dalam suatu match dia menggantikan posisinya Firmino
sebagai striker. Nggak bisa. Lu tahu Wijnaldum bilang apa setelah pertandingan? Gila, gue salut sama lu. Apa yang lu lakukan Iya, dalam emang. pertandingan Jadi itu. pelayan mau. Kerjanya luar Emang. biasa. Dia yang pertama Itu kali yang orang defense. tidak melihat. Ya Jago itu. sebenarnya kayak Harry Kane di Tottenham juga orang pertama defense sebenarnya kan zamannya Jose Mourinho. Tapi kita ngomongin sekarang menuju tadi udah ngebahas soal Son dan juga Harry Kane ini ngomongin derby North London di mana ada penentuan juga nih buat Arsenal menuju tiket Liga Champions walaupun ya sebenarnya kansnya emang dari awal lebih besar daripada Tottenham. Ini belum lihatnya coach kemarin Tottenham bisa menahan seri Liverpool. Ini artinya buat Arsenal yang Dia memang ngalahin City juga kan? iya. Oh iya benar. Yang menit Dia terakhir ngalahin benar. City 2 kali. Iya. Dia nahan Liverpool Dua seri kali. 2 kali. Jadi kalau dari situ memang hebat. Cuman ketemu Begitu yang lain. yang lain Tim yang- selesai. Nah, ini lo lawan Arsenal, lo yakin lawan Tottenham yang kemarin? Arsenal kan bukan tim hebat kayak Liverpool dan City. Iya. Berarti bisa. Dengan dari sisi defense-nya lo yakin? Match pertama pun kalah. Iya itu benar. Iya kan? Walaupun Kenapa Arsenal bisa menang dan itu bukan di zaman Arsenal lagi bagus loh. Kenapa? Simple. Karena pada saat suruh mereka play the game, Arsenal bertahan di babak sendiri, Iya. udah pusing. Bingung ngeliatin orang. karena senjatanya Loh, counter. kalau ketemu City dan Liverpool, Itu emang kan yang di-press. dia pengennya begitu. Iya. 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 Mereka melakukan berapa counter 3, 4, 5, 6 dapat gol terus loh. Iya. Si Tottenham. Lu ketemu Arsenal, no way man. Tapi kan lu yang datang, kita tapi kan yang bertahan. back lo ketika di press juga sering berantakan. Oh iya, Tottenham betul. kan juga punya pressing Betul. bagus gitu kan. Tapi Arsenal counternya kan bagus juga. Oh iya. Iya, jadi Karena untuk gue backnya ini juga fit. jelek ya. Berarti akan boring game ini. Karena yang satu Sama-sama nunggu, nunggu, yang satu minta diserang. Ini untuk gue 50-50 match, tergantung seefektif apa. Oke. Lo Fir, lihat apa coba Fir ini dari Peringkat North empatnya London. Spurs ya? Hah? Peringkat empatnya Spurs Enggak. apa? Hey, Arsenal, come on. Arsenal. hey, come on. Arsenal. Anda nggak belajar ya? Ya, saya mancing aja. Masih ada 3 match ke depan. Oh, masih Dan ada selisih 3. 4 poin ya. Jadi kalau Arsenal kalah pun Masih ada di tetap atas. dipantatin. Dibelakangin maksudnya. Dibokongin, salah juga. Hai. Gimana Fir? Lo Ya lihat, kayak Fir? gini-gini membuat saya harus ngangkat dulu nih. Biar menangkan hati klien. Gimana Fir dari track record, dari sekarang sama-sama progres kedua tim? Kalau lihat Arsenal terakhir menang di Spurs itu ketika Spurs waktu itu dilatih seorang gelandang tahun 90-an juga. Sherwood, umurnya. siapa? Iya, Ya tim kan, Sherwood. Tim Sherwood. Itu udah Dia ngomong aja pakai 2014. teka-teki ya. Iya. Bikin bisa orang. loh, Ya dapat. betul. Gue pikir Gustavo Poyet. Artinya ya sekarang kita udah lama ya, 1 kali doang sejak 2008-2009. Udah lama banget gitu. Tapi kan we'll never know. Kayak kemarin si Coach Justin bilang yang Chelsea Arsenal bakal diledakin, taunya Atau- menang. Iya, Iya kan? Chelsea-nya yang meledak. Ya kalau klisenya kan everything goes di suatu derby gitu Iya, kan. iya. Tapi pertandingan pertama yaitu kan Spurs menang, Son juga golin. Ya gua nggak tahu. Spurs sih. menang atau Arsenal menang pertandingan pertama? Pokoknya Son golin deh. Gak belajar ya Bapak berdua ya. Arsenal yang menang pertandingan. Iya. Arsenal yang menang pertandingan Bapak baru pertama. baca Saya sekarang. coba baca dulu dong. Makanya coba- main di Spurs kan. Iya, iya, main di Spurs kandang sama Arsenal menang yang 3-1, main di 3-1, Arsenal menang. 3-1. Yang golin siapa? Belum kebuka di sini. Oh, belum kebuka. Soalnya sekarang nggak kebuka di sini. Son bener. Dia ngincar Son doang, padahal Arsenal yang cetak 3 3 gol. gol. Berarti Son udah golin gawang lu, Coach. Itu maksudnya. Tapi gue bilang Arsenal masih rada rentan sih coach. Karena terakhirnya mereka itu Oh, I agree. iya kan. I agree. Habis ini mereka ke Newcastle kan. Habis Gua- itu Everton. Iya, cuman I mean this is derby gitu loh. Iya. Lu sama kayak Utrecht lawan Ajax. Utrecht lawan tim lain dibantai, lawan Ajax selalu kesulitan. Hanya Ajax yang kesulitan. Berarti ini Tottenhamnya jadi Utrecht nih, Ajaxnya Arsenal. Enggak, sorry. Loh, kan selalu Tottenham di bawahnya Enggak, Arsenal. sorry. Dalam arti kalau kita bicara derby, Iya. emosi Semuanya berbicara, beda. semua beda. Liverpool, MU dibantai terus kan. Ya MU kan, iya makanya ini nggak berlaku. Udah nggak ini Omongannya lagi. tuh udah Udah nggak valid nggak derby jas buat MU. Enggak, kalau ini kan ibarat sama kuatnya lah. Ya, ya, ya. Sama kuatnya jadi sangat sulit untuk Iya. dibilang siapa yang menang. Enggak Tia coach, ini kan kontraknya lagi tarik ulur nih. Menurut lo dipertahankan apa enggak menurut Enggak. lo? Layak nggak? Enggak. Walaupun dalam beberapa minggu terakhir bagus ya. Iya, berapa minggu terakhir bagus kan lo tahu cerita kayak Auba, Iya, iya. cerita Özil, Saka sekarang bagus, cerita Saka. Alexis. Jadi please deh belajar dari sejarah Arsenal, ngerti Ya gak? maksud gua kan sekarang Arsenal juga belum ada pembeliannya atau inceran yang memang jelas gitu siapa kan. Ini artinya Ya, tetap harus butuh backup maka plan. dari itu si Edu sama si Arteta. Arteta harus smart. Kalau lu
Laka kemungkinan besar 99,9% cabut. Ya. Nah, tinggal Nketiah, Iya. lu masih punya si Balogun. Balotelli Gunners ya. Balogun untuk gue juga 11-12 sama Nketiah. Cuman dia kan masih muda, layak diberi. Jadi untuk gue sih tergantung siapa yang lu bisa beli. Kalau lu somehow gimana caranya gue nggak tahu, lu bisa datengin Gapsus. Iya. Ngerti nggak? Iya. Gapsus, ya Nketiah dengan gaji murah sebagai pelapis oke-oke Ya aja. kan, tetap harus bertahankan berarti ya. Jadi kembali lagi tergantung siapa yang didatangkan. Kalau nggak bisa datangkan siapa-siapa lagi, Nketiah nomor 1. ya mending Nketiah daripada kan? nggak ada striker. Striker utama musim depan Nketiah. Oke, tapi prediksi sekaliannya North Derby. Jadi kapan ya United sama Arsenal mulai bersaing lagi? Kalau dari omongan ini tuh kayak belum ada harapan gitu. Papan tengah dulu Gue lah. selama ada Arteta gue Nketiah nggak ini. berharap. Kayak nggak ada sih. Kapan nih? Bukan Nketiahnya, selama ada Arteta gue nggak Iya sih, berharap. gue kesian emang kalian. North Derby, Alot tadi lu bilang bakal membosankan, tapi siapa yang akan lebih menang? Iya bakal membosankan tapi Seri ya. nggak bisa Laga diduga. imbang. Laga imbang ya. Jadi kayaknya Spurs menang. Oh lu karena terakhir-terakhir sponsor yang itu lebih condong ke lu ya. Nggak ada hubungannya dengan itu. Makanya lu up-upin lagi tuh interview sama Son biar Valen pernah sama Son kita ini 4 lagi gitu ya. Enggak ya? Gue tuh lagi belajar algoritma. Oh. Benernya itu. Makanya naik lagi tuh kemarin tuh ya gue lihat juga tuh. Naik. Naik ya. Nggak lihat penonton kita sekarang nah. Boh. Ternyata ada ilmunya. Siap. Cuman dia main handphone doang nunggu-nunggu 120.000 sekarang hari. Sebenarnya gue kalau mau cepet ya, gue bisa banget. Apa itu? Misalnya, Koci nunggu siaran ngorok. Kalau gue mau mah, gue rekam apa naik 1 juta pasti yang nonton. Itu udah banyak sih foto-fotonya kalau dia tidur gitu. Iya, kalau kayak gitu, lu ngapa-ngapain gitu. Kalau gue mau caranya begitu mah gue bisa banget. Jangan, ntar ketahuan paling banyak IP Vaniko kalau di sini ya. Gimana Fir? Tonton derby, prediksi lu? Gue tadi Spurs kan? Spurs, Iya Spurs iya. kan? Lu? Kayaknya sih lihat historinya, lihat penampilan sekarang masih Spurs Spurs ya? sih diunggulin. tuh kan. Ya. Kalau coach pasti imbang nih, 50-50 50-50 ya. Artinya untuk 50-50 pasti diajak taruhan pun belum mau. Dia kan mau kalau dia yakin banget. Dia sudah dikecewakan Arteta 2 kali, makanya dia nggak berani lagi Ya sekarang. kan, nggak mau dia masih 50-50. Gue mau kalau lawannya Mourinho. Ya kan? Kecuali final Feyenoord sama Kecuali Roma. final final. Ya, dan lo harus ingat statement dia di beberapa hari yang lalu kan. Gua nggak mau United itu maju. Tapi Tapi dia ada Ten Hag di sana. Gua nggak mau dia gagal. Jadi musim depan tuh gua tuh susah gitu. faktor kedekatan Belanda itu selalu dia mana. Era Van Hal juga dulu begitu Kalau dia. Ten Hag tuh mungkin nggak tahu dia ngomong begitu ke dia ya. Mudah-mudahan kenal, mudah-mudahan ntar bisa terkoneksi ya antara Ten Hag Kita sama undang Justin. ntar Ten Hag ke sini. Apa siapa? Ten Hag. Ya kan dia nggak tahu lo jadi lawyernya sekarang. Oke, kita undang Nesa lagi, Nes. Dan tidak bisa dibandingkan Cruyff dengan siapa kemarin? Ferguson siapa sih? Ferguson. Oh. Cruyff itu lebih dekat daripada bapak gue sendiri. Aduh, dibayar berapa sama Cruyff? Kalau Ipul sama Siti masih bersaing untuk jadi juara IPL. Bentar Nes, gue pegang-pegang dulu. Itu, kemit. Apanya yang dipegang? Itu. Nih, untung istrinya nggak cemburuan kayak Kopi itu. kapal api Iya. sama si Larennya. Oke, kalau Ipul sama Siti masih bersaing untuk bisa jadi juara IPL, Spurs juga sama Arsenal masih bersaing untuk tiket ke UCL. Tapi kalau juaranya Serie A kayaknya udah pasti, Ji. Apa? Inter Milan lah. Nggak mungkin. Gue harapannya kayak fans Liverpool Ji, itu juga gue deh. dukung lu. Tetap Inter Milan. Deg-degan gue. Sama kayak kopi, kalau juaranya udah pasti dong. Kopi kapal api spesial mix gula aren. Perpaduan sempurna kopi hitam kapal api dengan biji kopi pilihan dan gula aren asli yang jadi pilihan kita. Aroma dan rasanya jelas lebih enak. Mantap. Jebret tim kalian bisa dapetin di toko-toko sekitar kalian ya, seperti supermarket terdekat atau juga minimarket terdekat. Nah, kalian juga bisa loh sekarang beli dari rumah, kalian bisa beli dari e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Tinggal cari aja, klik aja, namanya adalah Kapal Api Store. Tinggal klik, langsung beli, langsung dikirim ke rumah kalian. Mumpung sekarang juga lagi ada promo, Ji. Wah, berapa Beli tuh? 2 cuma 17.800 aja. Ini Niko pasti udah duluan. Ngamanin promo. Niko udah duluan ada di sini. Nyari yang gratisan. Yuk pesan sekarang juga untuk cobain pengalaman baru nikmatin kopi hitam yang satu ini. Oke, sekarang kita itu waktunya kuis ya. Kuis persembahan kopi kapal api spesial mix gula. Dipanggil BNN loh. Oh iya. 24 jam. 24 jam. Dia Koci Oke. nggak tahu, Koci pasti Nggak nggak tahu, tahu. nggak ngikutin. Oke, pertanyaannya adalah tahun berapa Arsenal dan Spurs pertama kali bertemu? Sekali lagi,
Tahun berapakah Arsenal berhadapan dengan Spurs pertama kali? Format jawabannya nanti adalah nama, underscore jawaban, underscore akun Instagram kalian. Nanti langsung aja kita akan pilih ya yang beruntung nanti akan dihubungi via DM. Kalau pertama kali Nesa ketemu Raymond, Aduh, udah. Apa yang akhirnya bisa membuat Nesa yakin sama Raymond? Aduh, jadi bahas gue. ada lagi? Udah. Gitu gitu ya. Nah, lo ada tambahan lagi nggak? Nggak ada. Oh, kita mau Kita- bahas ini, Kopa. Masih ada Kopa Aku gitu. mau kasih tambahan. Oh iya, tambahan apa? Sudah dibuka pendaftaran untuk Jebret Media Tranmere Rovers Workshop. Wih. Oh, Ya. tanggal Tadi nggak berapa? diinfo sama Abrar? Belum. Oh, kita jadi bahan evaluasi hari ini. Ya. 17 Mei 2022 di JS Luansa Hotel jam 9 pagi sampai jam 12 siang, hanya 20 partisipan ya. Jadi dulu-duluan. Judulnya adalah Match Analysis Method. Itu bicara tentang pre-game dan halftime, kemudian juga pada saat dan juga post-game, dan juga nanti akan ada pembahasan tentang final FA Cup. Berarti kita semua kesana dong, Bang. Kita semua ke sana plus 20 orang yang mendaftar. Jadi nanti begitu ada posternya langsung aja daftar supaya dulu-duluan karena cuma 20 orang. Ini buat ya mau coba jadi analis bisa, buat yang mau jadi YouTuber bola kayak Koci, kayak Firzi yang belum jadi YouTuber ya? Belum. Kasihan. Itu bisa juga, mungkin juga mau mulai ngelatih-ngelatih bisa juga. Jadi ikutan dulu-duluan karena cuma 20 orang dan gratis. Wah, gratis. gratis. Padahal udah tahu itu. Iya, udah pasti itu sih. Kalau dengerin gratis-gratis udah duluan ya. Oke, sebelum lanjut kita bahasin. Iya, sebelum kita lanjut bahas Coppa Italia, kita mau lihat dulu ada fakta-fakta dari Mr. Did You Know. Ini dia. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren. Did you know? Tahu nggak sih lo? Final Coppa Italia mempertemukan Inter dan Juve. Buat lo fans Inter, Interisti, tahu nggak sih lo? Sepanjang sejarah final Coppa Italia, Inter udah bikin 13 gol. 9 diantaranya dicetak sama orang Argentina. Tahu nggak lo siapa aja mereka? Yang botak sih gua tahu. Masa nggak tahu nih siapa? Pernah main Leicester juga. Nah, di final Juve beti nih sama Inter. 14 gol sepanjang abad ini di final Coppa Italia. Cuma nih Juve adil, ada 13 pemain yang bikin gol. Cuma Atu yang bisa cetak brace. Ingat gak siapa dia? Terakhir yang gua tahu dia main di Turki. Itu pun tahun lalu. Nah, ini dia nih orang Maroko, Mehdi Benatia. Siapapun yang menang tahun ini bakal dapat hadiah sebesar 1,3 juta euro. Gede gak menurut lo? Elah, nggak ada apa-apanya sih sama UCL. Lo bisa lo sampai fase grup aja, sama tuh nilainya. Juara Coppa. Tapi kan apa artinya duit dibandingkan trofi? Ya nggak? Sekian dulu fakta Did You Know hari ini. Kita bakal bertemu di Did You Know berikutnya. Terima kasih. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren. Ya itu dia fakta yang sangat wow sekali. Tapi sekali lagi benar kalau mau ngasih fakta, gak usah gigi dulu gitu, suaranya masih lengket itu suaranya kan. Mungkin jigongnya masih banyak gitu ya. Nah, kita ngomongin tadi ada fakta-fakta yang udah disampaikan oleh Abra dari Did You Know, di mana Inter dan juga Juventus akan berebut gelar juara yang mungkin ini bisa menjadi gelar harapan buat Inter Milan kalau nanti misalkan Milan nggak tergelincir di Serie A. Kalau melihat dari Coppa Italia sekarang sudah masuki babak final di mana Inter sama Juve. Ya ini buat Inter ini ibaratnya buat Inzaghi mungkin trofi pertamanya bersama Inter Milan yang harus dikejar. Kemarin dia menang satu ya Super Coppa ya. Cuman ini lebih bergengsi dibandingkan Super Coppa yang satu pertandingan. Lo Fir ngeliatnya menghadapi Juventus ini mau nggak mau juga buat Juventus ya satu-satunya trofi yang harus dia menangkan gitu kan. Itu penting tuh, satu-satunya trofi yang bisa dimenangkan karena dalam 10 tahun terakhir Juventus minimal 1 tahun pasti 1 trofi. Iya. Walaupun bersama Pirlo pun kemarin ada, mereka tahun lalu ya. bisa Ngalahin dapat Inter lagi di 2, Coppa ngalahin Italia Inter kan. Super Coppa juga. Jadi memang kalau Allegri bilang biasanya Allegri bilang nih ke media di Italia kalau biasanya Coppa Italia ini adalah gulanya. Sekarang nih adalah
gula pelengkap ini adalah the main Kuenya. eventnya, kue utamanya. Ini kopinya berarti. Benar, Tadi gulanya. dia penting banget karena dia perlu banget gelar ini untuk Karena dia nggak punya mempertahankan. apa-apa, Karena nggak dia dapat apa-apa. nggak punya apa-apa, walaupun Lippi masih bela dia di media-media Italia. Marcelo Lippi masih bilang ini tim on progress dan Betul. lain-lain. Kan dia dapat tim sampah Pastilah orang Lippi lain yang gitu ngomong. kan. Iya, tim benar. buangan. Nah itu, jadi memang penting kalau dia kalau enggak dia akan jadi pelatih Juve pertama dalam 10 tahun terakhir yang nggak dapat gelar. Itu kan tentu nggak ada yang mau lah yang dapat predikat seperti itu. Masalahnya kan Juventus nggak pernah menang lawan Inter sejak Ronaldo cabut. Ya, 3 tahun terakhir Iya, emang ya. 2 kalah 1 seri. Ya, ya. Jadi memang ini yang jadi pertanyaan, bisakah kali ini? Tapi Allegri emang punya catatan bagus di Coppa ya. Dia menang beruntun tuh 2 tahun beruntun Ya, ketika sempat itu ya. gue lupa. Iya, Ya. Jadi memang downside-nya itu, tapi di final Coppa ini dia juga punya keunggulan historically dalam turnamen ini yang dia bisa gunakan. Nah ini ada sindiran dari berbagai mantan Juventus, termasuk kemarin Del Piero apa siapa ya kemarin yang menyindir terkait Vlahovic yang memang ini striker kelihatan jadi newbie, kelihatan jadi nggak berguna karena timnya nggak ada support dia. Lo setuju dengan pendapat seperti itu? Karena ketika dia beli Vlahovic kan pasti udah tahu gitu resikonya ya lo harus mensupport seorang Vlahovic gitu. Ya, dan Allegri nggak sanggup. Allegri tidak sanggup membuat sebuah sistem di mana Vlahovic, gue berapa kali nonton Vlahovic ya, ini anak kan masih muda. Gue selalu bilang dia bisa merem pakai satu kaki cetak gol di Vio. Tapi ini Juve, satu mental yang berbicara satu, kedua memang lo harus dapat support, dan gue setuju supportnya tidak didapatkan. Maka dari itu gue pertanyakan apakah Vlahovic bisa berhasil atau tidak dengan dana 80 juta, ya kan? depan, ya. Tapi kembali lagi, gue rasa dia layak diberikan kesempatan karena masih muda, 22 tahun. Nah, kalau Tapi kan berarti bukan salahnya Allegri kan coach, karena kan ini baru dia baru itu gabung itu sama kayak lu tadi soal Xavi. bukan Lukaku. Iya kan? Pelatihnya. Pelatihnya dong. Tapi kan Lukaku lebih established lah, harusnya dia Kalau lu punya real striker kayak Vlahovic, nomor 9. lu harus supply dong. Ya. Lu nggak bisa suruh dia turun berapa. Dia lebih banyak turun di Juve sekarang ya. Yang turun itu biarin Dybala sama Morata kan. Iya. Dia harus disuplai dan dia nyaris nggak dapat suplai. Kalau sekali-sekali dapat crossing, orangnya di mana, bolanya kemana, ngerti nggak? Jadi tapi gue berterima kasih sama Allegri bahwa dia bisa maintain di rank 4. Sehingga gue dapet tiket. Roma ya? Tiket yang Roma. Iya, Roma kan peringkat 6 sekarang 6, bahkan. iya. Gimana Len, lo melihat ini ketika sekarang dari sisi Inter gitu, ini dia punya kans punya 2 juara, tapi dua-duanya juga belum tentu, belum ada jaminan di Serie A, harus nungguin Milan kegelincir. Di Coppa Italia, kalau Juventus yang menang, artinya ini sebuah tamparan besar buat Inzaghi nggak sih? Ya menurut saya dia nggak akan dapat apa-apa. Oh ya, salah fans Milan ya. Sesimpel itu aja. Salah gue nanya fans Di Milan lama. Coppa nih. yang menang Juventus walaupun gua nggak suka Allegri, Iya. di Liga yang menang tim militan. Kenapa? AC Milan. Karena lo dulu kan penggemar AC Nggak ada Milan ya? hubungannya dengan Nggak itu. ada ya? Kita realistis lah. Nggak, tapi pasti lo nggak nonton Serie A belakangan ini. Gue Oh, nonton, nonton. cuman suka bareng sama Liga Inggris. Oh, jadi akhirnya nontonnya zaman Boban dulu ya? Iyalah, loh, kalau lu emang ngerti bola, bukan fanatisme ke klub, coba lu nonton Liga Italia. Iya, garing, bosen, Apa ngantuk. resepnya, apa enaknya? Kecuali kemarin Inter Empoli seru Len, kemarin tuh, wah kejar-kejaran Iya, sama. kebayang nggak? Empoli. Lu bukan fans Inter dan lu nggak terkait dengan harus bikin video abis nonton konten, bola, iya. terus ada Inter Empoli, ya gua mah Iya. mendingan gua ngapain gitu. Lu jangan Inter Empoli. Apa ya? Inter lawan Napoli aja atau Milan lawan Napoli males nonton itu. Kalau perlu gue nggak usah bikin video. Ya, itu malah dia yang ngomong. Enggak, kalau itu emang viewers pun dikit kalau bahas Serie A kan, soalnya makanya nggak bikin video. Tapi emang membosankan, Oh, iya, Ji. membosankan. Emang asli boring banget. Cuman Inter salah satu tim yang gue suka tonton karena permainannya. Iya. Nah, ketemu Juve yang untuk gue di mata gue, ya mungkin fans Juve nggak setuju, bermain sangat oportunis. Dan gue tidak setuju kalau lu tadi bilang Allegri itu dapat sampahnya atau dapat apa. Tahun lalu. Dia masukkan dari awal. Iya. Kan dia bisa atur. Tapi kan nggak punya support dana yang cukup besar gitu Ya, kan. kalau lu nggak punya support dan lu jual pemain sebagian untuk datengin pemain baru. Iya Kan dong, nggak segampang itu, kecuali tapi. lu masuk paruh musim. Ya, Lain oke. cerita, dia kan dari awal. Oke. Dia tuh gantiin Pirlo ya? Iya, ganti Pirlo. Pirlo. Jadi untuk gue nggak ada alasan. Masalah lu sama Pirlo ya. Dulu waktu di Milan kan Pirlo mental ke Juve juga karena Allegri dulu tuh. Oke, prediksi Juve dan juga Inter final. Fir.
coach dulu. Lihat-lihatan dia semua. Gua enggak, ini very tight match. Very tight. Cuman gue lihat Inter yang Copa akan Italia lebih sekali 2 kali sih. Sekali. satu. Final tetap sekali. Final sekali. Gue lihat Inter yang akan lebih mendominasi. Sekarang tergantung efektivitasnya Efektivitasnya. aja. Dan salah satu kekurangan Inter musim ini kan efektivitas, Sama bukan diserang balik permainan. kebobolan biasanya. Iya. Sementara Juve is Juve. Dari sedikit peluang mereka bisa cetak gol. Oke. Fir? Inter tuh masalahnya Simone Inzaghi bilang dia tuh lebih senang kalau pertandingan itu di akhir musim karena dia pertandingan ini Masih ada terus fokus ada ke 2 Serie A. Serie A Oke. gitu. Jadi bagaimana dia membagi timnya, fokusnya itu akan jadi penting banget. Tapi ini distraction yang sangat besar karena dia di Serie A juga harus terus nggak bisa nurunin pemain cadangan lagi, harus terus pol hingga akhir gitu. Jadi Juventus mungkin ya? dengan sejarahnya Juve, sejarahnya Allegri di itu kompetisi ini mungkin tipis sekali ke Juve. Ya emang gak heran emang dibilang Juve. Haryo kecil ya, karena ujung-ujungnya ya Haryo kan Juventus juga, ujungnya bela Juve. Oh, Lo kan tadi bela ini kan, Juve kan? Juve. Juve ya. Juve. Paham banget ya main Juve sekarang siapa? Gelandangnya? Vlahovic. Enggak, gelandangnya. Gelandang. Gelandang Juve. Vidal. Vidal juga. Pogba, Pirlo. Pogba. Oke, itu dia kita. Enggak, pancing juga satu orang. Siapa? Siapa? Cuadrado. Ya gelandangnya bukan gelandang, bukan winger. Cuadrado itu wing. Iya, sekarang wing. gelandangnya. Bahkan sekarang jadi fullback kanan kan. Dulu juga selalu wing. Enggak sempat full di ini fullback kanan jadinya. Iya, tapi di Sempet jadi. Gelandang sayap. tengah, gelandang Ya tengah. makanya sebut satu pemain. Ya udah ada Locatelli. Oh, lo Locatelli Juve. Yang dari Sassuolo kan? Iya. Iya benar. Iya, tahu Timnas gua. Itali kemarin. Iya, iya, Oke, iya. kita panggil Desa dulu. Kipernya siapa sekarang Wih, Juve? pada Si aus-aus Esni ya, dong. aus. Ih, kipernya masih itu. Iya, Gak jadi deh. Gak jadi Juve deh gua. Tuh, kiper Oke, ya. kita mau ngasih jawaban kuis, Ji. Nah, Tadi kan pertanyaannya adalah tahun berapakah Arsenal dan Spurs pertama kali bertemu? Ya. Jawabannya adalah, Coach tahu nggak? 19-0 berapa gitu. Tumben baca rundown nih. Tumben baca Baca rundown. rundown. ya. Aku nggak baca. 1909. Yes. Itu dia jawabannya. Jadi untuk jebret tim yang beruntung ya, udah kita hubungi Iya, pertama via kali DM. bertemu. Iya, sama Raymond. Dan yang belum beruntung, tenang aja, kita masih akan ada kuis kopi kapal api spesial Miss Guraren setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Yes. 10 episode ya? 10 episode ya? Apaan Ini sih? kita. Lu mau tahu Minum aja. kopi. Gue udah nggak tahu. Nggak tahu ya? Tahu. Pokoknya nontonin aja Kenalan aja. DPI sama Jastok. Oh, Jastok juga dipromoin di sini. Jastok nyeruput juga sekarang. Oh, ada juga sekarang. Ada juga. Wah, Bapak nih nggak nonton Jastok berarti. Ya, belum lihat terbaik udah ada. Udah Yeay, ada episode kemarin. soalnya Bapak ditanya nggak punya YouTube. Padahal saya udah ditanyain. Bukan, Pak. Kalau dia punya YouTube, takutnya nggak boleh sama TV itu. Iya, salah terus ya. Kok TV ngekang-ngekang sih? Aset pribadi kok dikekang oleh TV. Ih, ya ampun. Nah, ikutin.